419, episode 79 The Secretive Plotter 4. Segala macam pikiran rumit mengalir melewati kepalaku. Rasanya seperti seseorang membunyikan gong tepat di sebelah telingaku. Aku menutup mulutku dari rasa sakit yang tiba-tiba muncul dari perutku. Si koma Yu Jung Hyeok terus menatapku ketika aku mulai goyah. Kim Dokja tahu siapa makhluk ini. Revisi terakhir dari Ways of Survival meludahkan teks-teks cerah dari dalam saku saya. Dia tahu, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin tahu. Kim Dokja. Sang koma Yu Jung Hyeok menyadari bahwa ada sesuatu yang salah denganku dan berteriak. Saya harus berhenti berpikir. Tembok keempat bergetar. Berhenti berpikir. Tembok keempat bergetar hebat. Namun, saya tidak bisa. Halaman-halaman terbalik di kepalaku. Seolah ada badai mengamuk di sana, semua halaman itu berputar dan terbang pada saat yang sama untuk sepenuhnya menyelimuti kesadaran saya. Petik 2 titik. Hei kau. Dan akhirnya, penglihatanku diwarnai dalam kegelapan pekat. Sepertinya dia sudah tahu sekarang. Angka koma Yu Jung Hyeok 41 berbicara seolah-olah itu lewat. Di sebelahnya ada Secretive Plotter, duduk di atas tahta kuno yang sudah usang. Kebetulan, apakah kamu sengaja memberikan petunjuk itu? Itu bukan niat saya. Aku tidak melihat hadiah apapun untukmu setelah kau bahkan menyiapkan alat peraga untuk memasang pertunjukan seperti ini. Nomor koma Yu Jung Hyeok 41 berbicara saat dia menatap mantel putih plotter. Itu mantel yang sama dengan yang Yu Jung Hyeok dari belokan ke 1863. Plotter merasakan tatapan itu. Sambil melepas mantel, dia berbicara. Aku tidak menampilkan pertunjukan. Pria dari tahun 1863 itu seharusnya sudah menjadi bagian dariku. Sama seperti kalian semua. Namun, dia membuka pintu dan pergi tanpa peringatan, bukan? Sambil meninggalkan mantel itu juga. Petik 2. Nomor koma Yu Jung Hyeok 41 mengambil alih mantel putih. Seolah keduanya telah berbicara tentang sesuatu yang dilarang sampai sekarang, keheningan singkat turun di antara mereka. Secretive Plotter, tanpa kata-kata mengulurkan tangannya ke udara yang kosong. Sebuah meja bundar tiba-tiba muncul di sebelah tahta lama. Ada gelas anggur yang diisi dengan anggur merah di atasnya. Dia dengan ringan mengambil gelasnya. Tampaknya skenario ini berkembang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tingkat kematangannya tidak ada artinya untuk ditulis di rumah. Ini semua karena si bodoh itu, Kim Dokja. Apakah Raja Dok Kaebi sudah bergerak? Nomor koma Yu Jung Hyeok 41 membalik-balik log pesan di udara kosong. Tidak, belum. Namun, Dok Kaebis hebat kini bergerak di belakang layar. Keluarga Wenis juga telah menghubungi kami. Petik 2. Maka akan segera dimulai. Saya rasa begitu. Dua Yu Jung Hyeok berhenti berbicara sebentar. Raungan kecil yang terdengar melalui dinding-dinding yang rusak di istana yang dibangun menyerupai sebuah lingkaran. Itu adalah teriakan anjing-anjing dunia luar yang mencari mereka. Secretive Plotter membuka bibirnya. 41, kamu adalah Yu Jung Hyeok, yang paling mirip jika dibandingkan denganku. Sungguh suatu kehormatan. Kamu akan segera mati. Apakah kita tidak sampai sejauh ini untuk tujuan yang tepat itu? Mereka berhenti bicara lagi. Cahaya putih pucat tiba-tiba bersinar di udara kosong, dan segera, layar siaran muncul di sana. Secretive Plotter membalik-balik layar seolah-olah dia bosan dan angkat bicara. Kalau begitu, tidak banyak yang tersisa sampai akhir dari cerita panjang ini. Ketika saya membuka mata, saya menemukan diri saya di dalam perpustakaan. Kim Dokja, jadi tidak perlu. Aku mendengar suara dinding yang samar dan menggelengkan kepalaku untuk mendapatkan kembali akalku. Maaf tentang itu. Lampu-lampu dari lentera menerangi kegelapan redup. Sepertinya saya tersedot ke interior tembok keempat sekali lagi. Dengan kata lain, tembok telah melindungi pikiranku dari kehancuran. Aku memijat kepalaku yang berdenyut-denyut dan mengambil napas pendek dan cepat. Saya perlu sedikit waktu sebelum pikiran saya cukup jernih. Berapa lama itu berlalu seperti itu? Akhirnya, hanya satu baris yang tersisa di benakku yang dulu kacau. Secretive Plotter adalah Yu Jung Hyeok dari Ways of Survival yang asli. Dia bukan Yu Jung Hyeok yang saya temui pada belokan ke 1863, atau pria yang saya alami pada belokan ketiga. Tidak, dia adalah seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Memang, dia adalah Yu Jung Hyeok yang menyaksikan kesimpulan dari sebelum putaran ketiga, bahkan memiliki kesempatan untuk memulai. Tunggu, penulis NIM. Apa yang akan terjadi pada Jung Hyeok sekarang? Saat seperti ini. Saya ingat komentar terakhir yang saya buat di bab terakhir, cara bertahan hidup. Novel itu berakhir dan menyerahkan semuanya pada epilog. Jawaban atas pertanyaan yang sangat ingin saya ketahui. Perlahan aku bangkit dari tempat itu dan melihat rak buku di sekelilingku. Yu Jung Hyeok, catatan dari putaran keempat, volume ke-8. Aku berdiri di sana dengan bingung setelah melihat tulang belakang buku itu, terungkap di bawah cahaya lembut. Kisah-kisah yang saya baca tumbuh di sini. Perlahan aku meraih tulang punggung buku itu. Ujung jari saya menyentuh ujung tulang belakang yang bergetar lemah.
Ini adalah kisah yang saya baca berulang kali. Setiap ungkapan itu adalah hidupku, darahku, dan dagingku. Tapi sekarang, mengapa cerita seperti itu terasa begitu? Menemukan saya sekarang. Saya memaksakan diri untuk mengambil buku itu, berharap bisa menyingkirkan perasaan ini. Ini adalah kisah yang bisa saya nikmati membaca terlepas dari jam berapa dan halaman mana itu. Kisah ini tidak akan mengkhianati saya. Jika saya membacanya, saya harus merasa lebih baik. Seperti yang selalu terjadi. Agak kebetulan, halaman yang saya buka adalah tempat Anna Croft dan Yu Jung Hyuk berhadapan muka. Novel Yu Jung Hyuk menyuarakan dialognya. Ini karena kamu. Tangan saya gemetar ketika saya membalik halaman. Saya tidak bisa bekerja dengan keberanian untuk membaca apa yang ada di halaman berikutnya. Mungkin, saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya juga. Saya senang membaca cerita ini. Seluruh hidupku tidak berarti apa-apa selain aku membaca tentang kesedihan dan rasa sakit orang lain. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan rasi bintang sialan itu di langit? Apa yang akan kamu lakukan? Saya melihat ke belakang untuk menemukan Nirvana di sana. Ada dua, Yu Jung Hyuk di dunia ini. Para pustakawan telah berkumpul di sekitar saya. 3 pasang mata sekarang menatapku, mengasihani aku. Nirvana, simulasi, dan kemudian, Devourer of Dreams. Saya bertemu setiap tatapan mereka dan bertanya. Petik 1. Apa yang kalian pikirkan? Apakah Anda ingin mendapatkan pendapat yang satu ini? Nirvana melangkah maju untuk menjawab. Dia terdengar percaya diri seolah-olah dia sudah tahu jawaban yang benar. Bagaimanapun juga, tidak perlu dilema. Setiap makhluk dimulai sebagai satu di awal. Kau akan membicarakan, satu, itu lagi. Semuanya adalah satu, untuk mulai dengan, jadi apa bedanya jika ada 2 atau lebih Yu Jung Hyuk? Menjadi satu dengan semua Yu Jung Hyuk adalah pemeliharaan terpenting dari kosmos. Yup. Itu salahku untuk bertanya pada orang idiot ini sejak awal. Aku menggeser tatapanku dan menemukan bahwa penguasa ruang bawah tanah bioskop, simulasi, menatapku. Sepertinya Anda menderita di bawah tekanan hati nurani yang bersalah. Hati nurani yang bersalah, apakah saya tetap bisa dengan belak-belakan melabeli apa yang saya rasakan dalam emosi semacam itu? Tangan saya memegang buku itu bergetar, menyebabkan halaman-halaman itu sendiri bergetar juga. Mengapa Anda merasa bersalah? Apakah Anda tersiksa oleh kemalangan yang dideritanya? Aku tidak terlalu yakin. Terlepas dari apa, Anda tidak bisa menyelamatkannya. Dia sudah menjalani kehidupan seperti itu, dan Anda hanya membaca tentang kisahnya. Itulah ringkasan dari realitas Anda. Suaranya, diwarnai dengan akal logis tertentu, berisi kebijaksanaan seorang makhluk kuno yang telah membaca banyak cerita sejak lama. Yang terakhir berbicara adalah Devourer of Dreams. Dia mendorong kacamatanya dengan tentakelnya dan berbicara seolah mengejekku. Oh, konstelasi yang terhormat. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa plotter yang hebat meminta simpati Anda? Saat saya mendengar kata-kata itu, emosi saya menjadi dingin seolah-olah dimandikan dengan air sedingin es. Itu benar. Emosi yang saya rasakan ini adalah hal yang sama dengan saya menghina setiap cerita yang saya baca. Lagi pula, sekarang bukan saatnya untuk berenang dalam keajaiban emosional yang sepele ini. Nirvana melanjutkan dengan jelas. Sepertinya Anda akhirnya mendapatkan kembali beberapa indera Anda yang hilang. Saat ini, saya perlu khawatir tentang masalah yang jauh lebih realistis dulu. Aku harus kembali ke temanku, tapi aku tidak punya metode untuk keluar dari sini. Devourer of Dreams mengangguk. Aku yakin itu masalahnya. Di dalam hutan Engai, dia pada dasarnya adalah dewa. Apakah Anda tahu sesuatu? Kebetulan. Saya tahu, tetapi tidak ada banyak artinya bahkan jika saya menjelaskan. Karena, Anda akan semakin jauh dari asalnya, semakin Anda mencoba menjelaskan apapun yang berhubungan dengan dewa luar. Sama seperti apa yang perekam dari ketakutan telah terjadi. Perekam takut. Saya sepertinya pernah mendengar cerita serupa sebelumnya. Sementara itu, Devourer of Dreams berlanjut. Pintu masuk dan pintu keluar terletak di tempat yang sama. Dalam kebanyakan kasus, sebuah pintu dengan tulisan, "Tarik aku," akan terbuka ketika kamu mendorongnya. Kamu harus mencari tahu mengapa kamu di sini. Ketika kamu melakukannya, kamu secara alami akan menemukan pintu keluar sendiri. Saya mendengar apa yang dikatakan, sekretif plotter, sebelumnya setelah mendengar kata-kata itu. Ketika Anda selesai dengan 3 pertanyaan, Anda harus mencari tahu, alasan Anda harus dibawa ke sini. Alasan mengapa saya harus datang ke sini. Ketika saya memikirkannya, mungkin, 3 pertanyaan dan jawaban ilahi yang ditangguhkan adalah hal yang menguntungkan bagi saya sendiri. Aku mungkin bisa menebak identitas, sekretif plotter, tapi aku tidak bisa mengetahui alasan mengapa dia membawaku ke tempat ini. Orang itu, mengapa dia membawaku ke sini? Dia adalah makhluk yang menyaksikan akhir dari satu dunia. Devourer of Dreams berbicara seolah-olah sudah tahu apa pertanyaan saya. Apa yang bisa memaksa makhluk yang sudah tahu tidak terbaca untuk melemparkan dirinya kembali ke siklus besar sekali lagi? Pada saat itu, saya mengingat momen tertentu dalam hidup saya. Itu adalah bagian dari ingatan saya sejak dulu sekali.
Saya masih kecil, duduk di hadapan ibu saya dan membaca buku yang diletakkan di pangkuan saya. Dok Jaya, tolong baca lagi. Apa yang akan menjadi alasan eksistensi yang tahu cerita luar untuk membacanya lagi? Yo kamu pergi sekarang Kim Dokja. Pada saat-saat berikutnya, pandangan saya pecah dan saya terbawa pusaran air. Pemandangan perpustakaan berserakan seperti asap. Semuanya berputar sampai kesadaran saya kembali ke tempatnya. Masih menderita sedikit kasus migrain dan pusing, saya perlahan membuka mata saya bersama dengan erangan lembut. Tingkat pemulihan badan inkarnasi saat ini, 34%. Tetes fabel jatuh satu demi satu dari paket 4 yang diisi dengan fabel, saat ini melekat pada lenganku. Dan ada informasi tentang tubuh inkarnasiku yang mengambang di layar di udara. Saat ini, suntikan obat penyembuhan tidak dapat diberikan karena kerusakan yang luas pada dongeng dasar Anda. Pemulihan alami disarankan. Kamu saat ini memiliki daya tahan tinggi terhadap eliksir. Kamu bisa mengkonsumsi ramuan jenis baru untuk meningkatkan laju pemulihan. Saya berjuang untuk mendorong diri saya. Setiap sudut tubuh saya masih terasa seperti orang gila, tapi tetap saja, gerakan di persendian saya terasa jauh lebih halus dari sebelumnya. Biu. Seperti yang diharapkan, Biu tidak menjawab. Namun, saya disambut oleh pesan lain. Anda saat ini terhubung ke saluran sementara. Saluran sementara, artinya, tempat ini bukan lokasi skenario resmi dari. Jumlah total koneksi. Jumlah rasi bintang yang saat ini terhubung ke saluran sementara, 2. Itu mengatakan, 2, yang sejelas yang Anda bisa dapatkan, sebanyak jumlah klik, cara hidup didapat. Saya mulai berpikir, jika saya ingin melarikan diri dari tempat ini, ada sedikit pilihan selain memiliki tatap muka lain dengan Secretive Plotter. Tapi, saya tidak yakin apakah dia akan bertemu saya semudah itu. Dalam hal ini, hanya ada satu metode lain yang tersisa. Constellation, Demon King of Salvation, memanggil Constellation, Secretive Plotter. Jika bajingan itu tidak ingin bertemu denganku, maka Constellation, Demon King of Salvation, sedang melihat Constellation, Secretive Plotter. Lalu, sampai dia menatapku lagi. Constellation, Demon King of Salvation, sedang mengamuk di Constellation, Secretive Plotter's Direction. Yup, aku hanya perlu mengganggunya. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, adalah Constellation, Secretive Plotter, memelototimu. Seperti yang diharapkan, sebuah tanggapan datang. Namun, sebelum saya dapat mengirim kembali pesan lain, pintu kamar saya terbuka dengan paksa. Kamu orang gila yang gila. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Petik 2. Oh, jadi kamu datang. Nomor koma Yu Jung Hyok, 666, memelototiku. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa memanggilku. Jadi, berhentilah dengan rentetan pesan tidak langsung yang berisik. Petik 2. Karena koma Yu Jung Hyok ini semua adalah tanggungan dari Secretive Plotter, mereka pasti bisa mendengar pesan tidak langsung saya juga. Bagaimanapun, 666 itu tampaknya ditugaskan untuk merawat kesejahteraan saya. Namun, yang mengejutkan saya di sana adalah dia memegang sesuatu yang kelihatannya seperti perangkat smartphone. Tidak cocok untuk Chibi Mini, telepon itu sendiri adalah ukuran besar biasa. Kenapa kamu melihat benda itu? Apakah Anda memainkan game seluler? Petik 2. Aku bangkit dari tempat tidur dan cepat-cepat mengambil telepon dari tangan idiot ini. Profesi asli Yu Jung Hyok adalah pro gamer, jadi tidak aneh baginya untuk memainkan permainan Ki. Titik. Berikan kembali padaku seketika. 666 melompat dan memukul saya di pinggang sambil meraung marah. Tapi aku hanya menatap layar dengan perasaan heran. Titik. Hei, ini bukan game, sekarang kan? Anda saat ini terhubung ke dua saluran. Kamu saat ini berada di area di luar kendali skenario. Anda sekarang terhubung ke saluran resmi melalui saluran prosi. Layar smartphone menampilkan latar belakang yang agak akrab. Dok Jaah Jusi baik-baik saja. Dia benar-benar hidup. Saya dapat memberitahu. Tepat di bawah ikon LIVE, pesan tidak langsung dari rasi bintang yang saya kenal mengalir turun seolah-olah itu semacam ruang obrolan. Constellation, Bal General of Justice, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang menghibur para anggota. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, adalah. Apa yang lebih mengejutkan saya dapat ditemukan di bagian bawah layar chatroom. Nama rasi, Plotter Rahasia. Kamu saat ini pelanggan VIP. Karena salah satu fasilitas keanggotaan VIP, Anda dibebaskan dari biaya pengiriman pesan tidak langsung. Silakan pilih ekspresi yang ingin Anda sampaikan. Saat ini, Anda telah memilih tetap kuat. Silakan masukkan jumlah koin yang akan disponsori. Anda dapat mensponsori dari 50 koin ke atas di saluran yang berlaku. Jumlah belum dimasukkan C. Silakan masukkan pesan yang Anda sampaikan melalui pesan tidak langsung. Forget about falsely kehimencusa new leader, Anda telah melampaui batas input panjang kata. Saya berhenti membaca di sana dan melihat ke bawah pada nomor koma Yu Jung Hyok, 666 dengan sangat tercengang. Hei, aku bertanya padamu untuk berjaga-jaga.
Petik 2. Kebetulan, orang yang mengirim semua pesan tidak langsung itu adalah. Sekarang giliranku hari ini. Segera serahkan perangkatnya atau aku akan membunuhmu, Kim Dokja. Petik 2. Angka koma Yu Jung Hyuk yang sangat memerah 666, memegang Heaven Sucking Sword dengan erat dan terengah-engah. Baru saat itulah aku akhirnya menemukan sesuatu yang gagal kupahami sampai sekarang. Jadi, saya punya para idiot koma ini untuk berterima kasih atas semua pesan tidak langsung yang tak terhitung jumlahnya yang diduga, Secretive Plotter, kirimkan kepada saya. Ketika dia kembali kali ini, mari kita lemparkan dia ke dalam peti mati dan kubur dia di suatu tempat. Akan lebih baik membiarkannya keluar hanya setelah skenarionya selesai. Yi Jihye mengatakan sesuatu yang menakutkan saat itu. Saya menyaksikan anak-anak duduk bersama di layar dan hati saya mulai sakit seolah-olah saya baru saja diserang secara diam-diam. Belum terlalu lama sejak kami berpisah, namun aku sudah merindukan mereka. Apapun biayanya, saya harus kembali kepada mereka. Karena, skenario, Apocalypse Dragon, sudah berakhir, jadi jika aku tidak buru-buru kembali ke tempat mereka berada, maka... Cucut. Saat itulah percikan probabilitas berlanjut dengan tarian liar, satu demi satu, Dokkaebis mulai muncul di langit Seoul. Saya melihat Bi-hyung di antara mereka juga. Skenario utama baru telah tiba. Persetan, begitu cepat. Bi-hyung di dalam layar mulai berbicara. Sekarang saatnya untuk pergi ke skenario final. Fin. TL, tidak ada bab kedua hari ini, tapi saya akan mencoba menebusnya besok.